cantik, cerdas, dan inspiratif. 3 kata yang menggambarkan Ratu Tisha Destria. Nama yang sudah tidak asing lagi bagi para pecinta sepak bola. Sang bidadari sepak bola Indonesia. Ratu Tisha, Wakil Ketua Umum PSSI, adalah sosok yang memiliki kompetensi di bidang sepak bola. Terlihat dari sepak terjang dan pengalaman internasionalnya, termasuk partisipasi dalam program FIFA Master. Ratu Tisha satu-satunya orang Indonesia yang pernah mengikuti program bergengsi ini. Sebagai wanita pertama yang menjabat Sekjen PSSI dan kini menjadi Wakil Ketua Umum, tentunya banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk menjaga kualitas sepak bola Indonesia yang dapat diukur dari seberapa baik manajemen liga domestiknya yang memungkinkan pemain mengasah keterampilan dan pengalaman bermain dalam tim, salah satunya melalui Piala Suratin U13. Piala Suratin U13 adalah turnamen sepak bola usia muda terbesar dan tertua di Indonesia yang diadakan oleh PSSI. Sudah hadir bersama saya di sini ada Ratu Tisha Destria. Selamat datang, Mbak. Selamat datang di Sulawesi Barat, Mbak. Ini pertama kalinya Mbak berkunjung di Sulawesi Barat atau sebelumnya sudah pernah berkunjung, Mbak? Belum pernah. Jadi ini untuk yang pertama kalinya. Jadi tentu akan timbul pertanyaan nih, Mbak, seperti apa nih first impressionnya, kesan pertamanya Mbak menginjakan kaki di Sulawesi Barat ini. Apalagi saya sendiri menyaksikan tadi Mbak sudah diarak menggunakan sayam patudu. Nah, yang tadi itu tuh Mbak, sayam patudu namanya, itu salah satu ikon kami di Sulawesi Barat. Seperti apa, Mbak? Mungkin bisa dijelaskan kesan pertamanya? Kalau dibilang kesan pertamanya, sebelumnya terima kasih ya dari teman-teman di Muhammad TV sudah mengundang saya untuk di sini. Kemarin begitu tiba di Boman ya, di Pulau Mandar, sebetulnya kesannya kalau dibilang apa, karena saya langsung menuju stadion Mbak Usaha. Jadi sampai malam hari juga langsung menuju stadion. Kayaknya sudah menggebu-gebu ya. Karena nggak bisa kayaknya kalau nggak lihat sendiri apakah besok acaranya ini akan rapi atau enggak gitu. Jadi memang hal pertama yang kalau setiap saya mengunjungi satu daerah itu memang saya penasaran sekali dengan sepak bolanya. Seperti apa komitmen sepak bolanya. Dan yang kedua memang tadi tradisinya cukup mengejutkan gitu kan, apalagi ternyata kudanya kok nggak ada sadelnya gitu ya, nggak terus kok nggak ada pegangannya kan gitu kan, wah ini apa gitu kan ya, tapi ternyata seru banget dan benar-benar fun ya di sana ketika dengan teman-teman dan ketika dengan anak-anak ya. Menyaksikan antusiasmenya. Mereka semua tuh sudah sangat antusias, Mbak, menantikan kedatangannya Mbak. mana Mbak Ratu Tisha yang mana. Jadi Mbak, mungkin langsung saja. Jadi sebelumnya kan Mbak Tisha ini sudah menghadiri yang pagi tadi pembukaan kompetisi Piala Suratin U13 ini. Dan sebelumnya juga sudah disaksikan tadi kurang lebih skill bermain daripada adik-adik kita. Tentu saja Piala Suratim U13 ini tujuannya tentu saja untuk menemukan bibit-bibit baru pesepak bola, tentu saja untuk Indonesia, tak terkecuali di daerah kami ini di Sulawesi Barat. Nah, saya ingin tahu nih Mbak, tingkat kemampuan yang seperti apa sih Mbak yang ingin dicapai pada kompetisi Piala Suratim U13 ini? Jadi Amarta Piala Suratin U13 ini yang sedang digelar nih juga satu hal yang spesial ya, karena dari aspek PSSI Sulawesi Baratnya mereka alhamdulillah berkomitmen untuk menggelar ini secara jangka panjang. Jadi ada periodisasi kita bilang ya, di mana anak-anak tuh mengalami fase latihan, bertanding, evaluasi, latihan, bertanding, evaluasi. Karena biasanya apabila kita bermain dalam sisi turnamen hanya dengan 1 minggu selesai, satu hari bisa main 2 kali, atau mungkin semuanya dikompakkan ya, semuanya dipadatkan, itu tidak ada cycle dari quality ataupun evaluasi itu. Karena tumbuhnya pemain itu harus ada sesuatu hal yang dilakukan secara rutin gitu. Dan apa itu rutin? Latihan, bertanding, evaluasi. Latihan, bertanding, evaluasi. Nggak ada lagi jalan lain selain itu gitu. Dan selain itu juga yang ingin dilihat selain daripada konsistensi dan continuity, juga peran pelatih pada saat melakukan cycle latihan, bertanding, evaluasi. Di mana peran pelatih? Bagaimana peran pelatih? Maka dari itu di Amarta Piala Suratin U13 ini juga pesertanya SSB yang telah terafiliasi PSSI. Artinya apa? Mereka sudah pasti memiliki pelatih yang berlisensi. Dan ketika pelatih itu berlisensi, mereka harus bisa menerapkan kurikulum-kurikulum yang telah dilisensi PSSI berikan,
dan kemudian bisa dievaluasi di lapangan. Dan adanya hal tersebut selama 3 bulan ya, sampai dengan nantinya bulan Januari, menurut saya ini terobosan yang luar biasa dari Aspro PSSI Sulbar, dan ini komitmen yang luar biasa gitu, karena ngurus bola itu nggak mudah dan nggak murah, Mbak ya. Jadi itu apalagi kita geografis Indonesia sangat luas gitu, dan kemudian ini jangkauannya juga jauh-jauh gitu ya. Iya, dan betul sih, Mbak. Ini syukur menurut saya saat ini itu Piala Suratin U13 bergulir di Sulawesi Barat sebagaimana pembinaan usia muda semestinya. Oke. Mendengar tadi kurang lebih penjelasan dari Mbak Tisa ini. Nah, tentu sebagai Wakil Ketua Umum PSSI, seperti apa Ratu Tisa melihat visi dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengembangkan sepak bola di Indonesia ke depannya ini, tak terkecuali di Sulawesi Barat ini, lagi-lagi di Sulawesi Barat ini, karena faktanya memang Mbak, di Sulawesi Barat ini kami tim-tim sepak bolanya bisa dikatakan masih sangat butuh yang namanya baik itu bimbingan dari segi fasilitas dan lain-lainnya, Mbak. Nah, kami ingin mengetahui bagaimana perhatian PSSI dalam hal ini terhadap pengembangan sepak bola di Indonesia, terutama untuk pemain usia muda, mengingat banyak anak-anak muda, Mbak, yang bercita-cita ingin menjadi pesepak bola profesional ke depannya, mewakili Sulawesi Barat atau Indonesia. Seperti apa, Mbak? Di PSSI sendiri ya, melalui arahan terus-menerus dari Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir, yang menurut saya beliau juga memiliki visi yang spektakuler ya untuk menuju Garuda Mendunia, dan beliau nggak pernah lupa untuk mengingatkan kita terus benahi area fondasinya di area usia muda, khusus di provinsi dengan tipe-tipe seperti Provinsi Sulawesi Barat ya, karena kan di PSSI kami saya sendiri kebetulan in charge juga di area yang technical department, sehingga dan technical committee, sehingga kita memetakan beberapa tipe-tipe di provinsi Indonesia yang serupa. Ada yang provinsinya kepulauan, ada yang provinsinya padat, ada yang provinsinya macam-macam. Kita memiliki beberapa tipe. Nah, di area Sulbar ini memang yang paling pertama perlu kita perbaikin ke depannya bersama dengan Aspro PSSI Sulbar adalah akses. Apa maksudnya akses? Saat ini PSSI Sulbar telah mengikuti program PSSI melalui sistem informasi dan administrasi PSSI. Mereka telah mendaftarkan ke database pemainnya setiap kali bertanding, ada database yang tercatat berapa kali matchnya dan berapa kali. Namun jangkauan itu harus diperluas. Saat ini tidak bisa hanya di area provinsi saja, tapi harus turun ke kabupaten kota. Dan ini tidak hanya memerlukan komitmen dari sisi layer Asprofnya, akan tetapi juga pegiat sepak bola di kabupaten kota. Jadi seluruh SSB terafiliasi tidak boleh lagi ada alasan untuk tidak meregistrasikan pemainnya secara online dan kemudian rajin untuk mengupdate database gitu. Jadi kalau hari ini kita bisa main WhatsApp, hari ini kita bisa main IG, hari ini kita bisa kirim-kiriman message di Facebook. Kenapa para pegiat-pegiat sepak bola tidak bisa mendaftarkan SSB terafiliasi registrasi pemain-pemainnya dengan detail ke sistem PSSI? Apa yang menghentikan mereka? Karena menurut saya ada kemauan banyak jalan, nggak ada kemauan banyak alasan, Mbak. Nah, itu simpel itu. Ya. Ada kemauan banyak jalan, nggak ada kemauan banyak alasan gitu. Bagi saya itu saja. Jadi satu area akses ini perlu dibenahi. Saat ini sudah dilakukan dengan baik oleh Aspro PSSI Sulbar, maka dari itu mereka berkomitmen untuk melakukan kompetisi jangka panjang. Namun inisiatif ini harus disambut oleh kabupaten kotanya, harus disambut oleh seluruh lini pegiat SSB-nya, admin-admin yang ada di SSB afiliasi masing-masing. Tanpa mereka melakukan itu, kita nggak akan bisa menampilkan anak-anak asli dari Sulbar yang telah berkompetisi sekian bulan, sekian lama di database pusat di PSSI. Ketika database-nya itu masuk, aksesnya bisa kami lihat, laporannya bisa ada, itu bisa terekspos ke pelatih-pelatih nasional. Kita bisa bicara dengan kelasnya Coach Indra Safri, Coach Nova Arianto, bahkan Coach Inteo, seperti apa yang harus dilakukan untuk membina pemain-pemain dengan tipe latihan-latihan seperti ini. Jadi nomor satu itu, jadi harus ada komitmen dari pengurus terhadap akses, untuk memberikan akses kepada anak-anaknya. Hanya dengan sesimpel melaporkan saja untuk rajin mendata pemainnya di sistem yang telah dibangun PSSI. Ya, minimal terdata dulu ya, Mbak. Sistemnya ada nih, gitu, bukan sistem yang ada ya. Jadi kita nggak ngomong ini, dan ini sudah ada sejak tahun 2017 juga gitu. Jadi satu adalah hal tersebut khusus di area yang Sulawesi Barat, saya itu. Dan yang keduanya adalah evaluasi terhadap quality. Saya rasa banyak yang selalu berpuas diri terhadap
Oh kita sudah kompetisi jangka Iya. panjang. Oh kita sudah latihan sudah benar. Oh kita sudah menang di sini. Nggak bisa seperti itu. Di atas langit masih ada langit. Jangankan kita itu ya. Timnas Belanda pun, timnas Jerman pun, timnas Brazil pun bisa kadang di atas, bisa kadang di bawah. Betul. Apalagi kita gitu, yang masih kelasnya membina di pembinaan usia muda di bawah di level kabupaten menuju provinsi. Gitu. Jadi jangan karena ketika kita sudah melakukan sesuatu lalu nggak kita repeat lagi. Jadi menurut saya yang nomor 2 itu peningkatan quality dari evaluasi itu yang harus ada pada komitmen setiap pekan. Dan Itu sangat aja. penting ya. Ketika duanya bergerak, menurut saya itu sudah menjadi modal pasti ya. akan menjadi modal Iya. dasar untuk sepak bola di Indonesia ke depannya. Indonesia ya, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat Iya. ini untuk bisa terbang tinggi pasti. Ya, ini tentu sudah sangat jelas ya teman-teman atas apa yang sudah dijelaskan sama Mbak Tisa tadi. Dan tentu saja mungkin saya mau spesifikkan lagi di Sulawesi Barat ini Mbak, sepak bola itu kan memiliki banyak penggemar tanpa terkecuali, tidak terkecuali masyarakat yang ada di Sulawesi Barat. Masyarakat Sulawesi Barat juga sudah mulai melek lagi lebih ingin menyaksikan euforia sepak bola seperti apa. Nah tentu saja salah satu mantan pemain timnas yang ada di Sulawesi Barat ini yaitu Ardan Aras. Lebih tepatnya beliau ini berada di Kabupaten Polewali Mandar dan berasal di daerahnya. Nah, potensi sepak bola terus melalui sekolah sepak bola. Beliau juga terlibat dan kegiatan liga-liga di tingkat desa yang masih sangat aktif diselenggarakan. Nah, tentu saja ada kaitannya dengan Mbak juga tadi kurang lebih sudah menyaksikan seperti apa skill bermain dari adik-adik kami di Sulawesi Barat ini. Nah, kami berharapnya Mbak Tisa ini selaku wakil ketua umum PSSI mungkin Mbak bisa memberikan pandangan atau sumbangsih pemikiran terkait kemajuan sepak bola, mau itu pelatihnya maupun pecinta atau bahkan penggemar sepak bola di Sulawesi Barat ini Mbak. Apalagi Mbak ini kan wakil ketua umum PSSI, sangat berpengaruh untuk para penggemar bola di Sulawesi Barat ini. Apalagi Mbak di Sulawesi Barat punya banyak fans. Tidak terkecuali yang lagi hadir di sini Mbak. Mereka semua ini ngefans sama Mbak. Jadi mungkin bisa ada Mbak motivasi lah minimal untuk adik-adik kita. Iya. Yang pertama memang kita harus selalu harus berkaca nih kepada diri kita sendiri. Kalau kita bilang bahwa kita nih suka dengan sepak bola, ya, kita nih cinta dengan sepak bola, levelnya itu kadang berbeda-beda Mbak. Sekarang kita ukur ada berapa sih pegiat sepak bola dan pemain yang benar-benar bermain sepak bola di area Sulawesi Barat. Kita harus ngomong dari situ. Oke. Gitu. Ketika kita sudah klaim bahwa kita nih gila bola, adakah 100.000 orang terlibat di sepak bola? Ataukah kita hanya senang untuk mengomentari saja pertandingan sepak bola? Senang menonton saja. Nah, iya kan? Karena kecintaan itu datangnya fase awal dari mana? Dan kita senang ada event seperti ini. Betul. Orang datang kemudian menonton, euforianya ada. Ketika konsistensi dari hal-hal seperti event ini terus dibangun oleh Asprofnya seperti hari ini yang terjadi di Polewali Mandar, insya Allah dari mulai level menonton itu akan naik lagi. Jadi wah, saya ingin berkontribusi deh. Gitu. Ketika kita sudah ngomongin tentang berkontribusi, nah itu ada level tingkatannya. Ada level tingkatan yang kita namakan konsistensi. Kalau hari ini saya lihat skill-skill anak-anak itu bermain itu bagus, apakah ketika kita besok lihat lagi anak yang sama tetap bagus? Apakah ketika minggu depan kita lihat lagi anak yang sama bagus juga? Apakah bulan depan bagus, makin bagus, atau malah turun? Iya. Jadi dalam sepak bola itu memang ini ada gabungan antara kita sebutnya kecerdasan sepak bola, intelijensia dengan keterampilan juga gitu, karena ini physical education, memahami taktik, decision dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa tidak berlanjut, dan itu menurut saya udah benar-benar hal yang nggak bisa kita percepat. Mau kita lewat mana, jalur manapun tidak bisa kita percepat. Jadi dengan banyaknya event, penonton pun akan mulai happy, mereka mulai mencintai sepak bola. Dengan adanya itu mudah-mudahan bisa naik banyak nih yang berkontribusi dan ngurusin bola. Karena pegiat-pegiat sepak bola tuh kami butuh banyak orang yang berkomitmen di sepak bola. Tidak mudah, apalagi ngurusin dari akar rumput seperti ini. Baru dari situ kita lihat konsistensi itu gitu. Dan ketika udah konsisten dan mereka sudah sampai pada tahapannya yang di atas gitu, mampukah dia terus tidak berpuas diri untuk mengevaluasi diri kan? Sehingga kita bisa timbul lagi era pemain tim nasional
di luar, Di luar. iya gitu. Karena kan belum ada eranya belum. lagi kan gitu ya kan, dan ini adalah PR kita bersama, padahal talenta begitu banyak ya. Iya. Tapi ya itu mungkin apakah akses yang belum tersalurkan iya. ke pusat, apakah quality latihan dan pelatihnya yang belum, Konsistensi jadi, latihan. dan konsistensinya juga. Jadi kita harus bedah itu bersama. Menurut saya sih nggak ada yang nggak mungkin, tapi kalau yang berkomitmen hanya area pengurus PSSI saja pasti berat. Sekali lagi bukan yang nggak bisa ya, pasti berat. Bisa saya simpulkan sih sebenarnya tentu melalui Piala Suratim U13 yang saat ini sedang berlangsung ya Mbak ya, tentu sangat diharapkan dapat menjadi platform yang sangat tepat tentu saja, yang dapat memberi ruang juga bagi para pesepak bola muda kita khususnya di Sulawesi Barat ini. Nah, apalagi untuk bisa terus bertumbuh dan mendorong kemajuan sepak bola di Indonesia. Sebelumnya terima kasih banyak Mbak. Sebenarnya masih banyak lagi yang mau dikulik nih, cuma kita tahu kalau agendanya Mbak Tisa ini masih ada lagi, masih banyak yang menunggu. Jadi Saya mau belum boleh. ya, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Tisa atas kesediaan waktunya. Sama-sama. Terima kasih banyak penonton setia Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah. Saya Sinta Baharudin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.